Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Irma Sari ada. Ya. Kemudian Amal Ikhlasul Amal ada. Berangkat Pak. Oh, nggak berangkat ya. Kenapa ya? Sakit ya Pak. Sakit ya. Semoga cepat sembuh ya. Iya Pak. Kemudian Imelda ada. Hadir. Oke. Kemudian Rafiq Gunadi ada. Hadir Pak. Oke. Baiklah. Tidak hadir satu anak ya. Sebelum itu Bapak tanya bagaimana kabarnya ya hari ini. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu kita akan mempelajari apa? Yang tahu ya? Pertama, apakah kalian tahu apa itu akhlak terpuji? Kira-kira apa saja akhlak terpuji? Terutama dalam pergaulan kalian. Kira-kira seperti apa? Akhlak yang baik itu bentuknya apa ya? Belum tahu. Oke. Nanti kita akan bahas bersama ya. Iya, Pak. Nah, kita akan mempelajari akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja ya. Nah, kemudian Bapak akan sampaikan tujuan kita mempelajari temanya adalah untuk peserta didik itu agar memahami bentuk-bentuk akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan dan menyebutkan dampak positif dari akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan ataupun membiasakan akhlak terpuji di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang lingkup materi yang akan kita bahas adalah yang pertama kita akan membahas mengenai bentuknya ya. Kemudian kita akan membahas mengenai dampaknya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pembiasaan. Nanti Bapak akan menjelaskan mengenai materi tersebut, kemudian di akhir nanti akan ada sesi pertanyaan ya. Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian dan kalian menjawabnya. Setuju? Oke. Nah, kita akan memasuki materi ya. Silahkan bisa dicatat poin-poin penting yang akan Bapak sampaikan untuk memudahkan memahami. Nah, pertama bentuknya akhlak terpuji pergaulan remaja itu ada ini. Yang pertama adalah menjalin ukhuwah
Siapa yang tahu apa itu ukhuwah? Belum tahu ya? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menjalin persaudaraan, baik itu persaudaraan secara Islamiyah, kemudian secara watoniyah, dan secara insaniyah. Islamiyah itu, ukhuwah Islamiyah itu apa ya? Apa ada yang tahu? Belum tahu ya? Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan dengan sesama, ya benar, dengan sesama muslim. Jadi kita sesama muslim itu harus saling hidup rukun dan bersaudara ya, karena kita adalah saudara sesama Islam. Kemudian watoniyah. Watoniyah itu ada yang tahu tidak? Mas Raffi ada? Tahu tidak? Oh benar Mbak Imelda, persatuan atau persaudaraan tanah air, yaitu kita harus menjalin persaudaraan bukan hanya sesama Islam saja, tapi juga sesama warga negara, warga bangsa Indonesia. Kemudian insaniyah, ini apa? Ada yang tahu? Ukhuwah insaniyah itu apa? Oke, betul lagi Mbak Imelda. Jadi ukhuwah insaniyah itu persaudaraan jadi sesama manusia, jadi seluruh dunia ya kita bersaudara. Di sini sudah jelas belum? Sudah ya. Oke. Kemudian yang kedua ada mengembangkan keilmuan. Ini maksudnya adalah kita sebagai remaja ya, kalian kan remaja ya, kelas 11 sekarang. Ini kita harus selalu mengembangkan keilmuan. Contohnya adalah kita sebagai remaja kan sudah hampir matang ya. Jadi kita harus selalu melakukan hal-hal yang menuntut ilmu, seperti sekolah dengan rajin ya, dengan rajin, kemudian bisa membentuk sebuah kelompok belajar. Kelompok belajar itu penting ya dalam poin ini, karena untuk mengembangkan wawasan keilmuan kita. Kemudian ada ini menghormati atau tasamuh. Jadi kita dalam bergaul itu harus saling menghormati antar teman. Kemudian walaupun berbeda agama, kemudian berbeda suku, ras, bahasa, begitu kita harus saling menghormati dan menghargai segala perbedaannya. Ini juga disebut sebagai toleransi. Toleran. Kemudian kita harus bijak dalam bermedsos. Jadi kalau kita bermedia sosial itu kalian punya kan media sosial? Oh tidak, kenapa ya? Oh tidak boleh ya? Oke, bagus.
kalau kita punya media sosial, kita harus menggunakannya dengan bijak agar kita tidak terjerumus ke dalam arus ya. Kemudian kita akan membahas dampaknya. Dampak dari ini menerapkan akhlak terpuji itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, kita lebih merasa bertanggung jawab dengan segala yang kita lakukan di dalam pergaulan. Maka kita dampaknya adalah bertanggung jawab. Kemudian cara membiasakannya, ini kita akan membiasakan sikap ini dengan melakukan menutup aurat. Ini bagi perempuan ya, menutup aurat itu kan wajib. Ada yang tahu bagaimana batasan dari aurat perempuan sampai mana saja? Belum tahu ya. Kalau ini aurat ini untuk milik perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki di antara pusar dan lutut, jadi harus ditutup itu auratnya. Kemudian kita akan membiasakannya dengan rendah hati. Rendah hati ini juga perlu di dalam pergaulan ya. Kita dengan rendah hati maka kita akan harmonis hubungannya. Baik, karena ini sudah selesai maka saya akan mengajukan pertanyaan ya. Bagaimana pemahaman kalian dari materi tersebut? Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja bentuk dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Ada yang bisa? Raffi? Ya, apa saja? Pertama itu menjalin ukhuwah. Ya. Terus? Kemudian yang kedua itu mengembangkan ilmuwan. Ya. Yang ketiga itu menghormati tasamuh atau toleran. Oh ya, bagus. Bisa tepuk tangan ya, Mas Raffi. Kemudian adakah yang dapat menjelaskan dampak positifnya bagaimana? Ada yang bisa? Enggak bisa? Enggak? Bisa? Enggak Yukna? Lupa? Jadi dampaknya adalah kita lebih bisa bertanggung jawab ya. Itu dampaknya. Kemudian pembiasaan, bagaimana cara membiasakannya? Apakah ada yang bisa? Oke, apa? Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong. Baiklah, untuk mengakhiri ini maka adakah yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Raffi misalnya bisa? Apa? Nah ya, silakan. Apa? Alat. Ya. Kesimpulan pada hari ini itu mengenai alat terpuji yang alat terpuji untuk pergaulan remaja lah ya. Ya. Nah, di alat terpuji ini tuh ada bentuknya, yaitu yang pertama dari menjalin ukhuwah, entah itu Islamiyah, Madaniyah atau Insani. Kemudian ada yang mengembangkan ilmuwan, juga ada menghormati tasamuh. Kemudian ada dampak yang positif ya tadi seperti tanggung jawab. Kemudian ada pembiasaannya. Pembiasaannya itu yang dilakukan biasanya itu dengan cara menutup aurat dan sikap rendah hati. Ya, bisa tepuk tangan. Terima kasih Mas Raffi atas kesimpulannya. Baiklah kita, saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu kalian silakan buka LKS-nya halaman 70.
bisa dikerjakan, ada 5 soal uraian. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka Bapak akan menutupnya. Silakan Mbak Irma bisa dipimpin ya doa penutupnya. Mari kita berdoa terlebih sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.